Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali untuk membahas soal-soal yang ada di buku pena 4A. Kali ini kita akan membahas soal yang ada di buku pena halaman 166 sampai dengan halaman 168. Oke, kita mulai saja. Untuk nomor 1, bagian tumbuhan ini berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah ya. Bagian tumbuhan yang dimaksud adalah tentu jawabannya adalah A, yaitu akar ya. Selanjutnya nomor 2, berikut yang bukan fungsi batang. Yang bukan fungsi batang adalah C, yaitu menyerap air dan zat hara ya. Yang bukan. Ingat ya, yang bukan. Berarti jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 3, masuknya gajah ke pemukiman penduduk untuk mencari makan dikarenakan hilangnya habitat dan sumber makanan bagi gajah ya. Kemudian nomor 4, lahan pertanian yang berubah menjadi permukiman penduduk dapat mengakibatkan berkurangnya sumber makanan, kemudian sumber air tanah dan lingkungan menjadi panas. Nah, itu ya jawabannya. Oke, selanjutnya nomor 5. Berkurangnya hutan akibat penebangan ya. Gambar di samping merupakan satwa langka dari Indonesia. Menurutmu, apa yang menyebabkan terancamnya satwa tersebut? Jelaskan. Ya. Berkurangnya hutan akibat penebangan dan pembukaan lahan sehingga habitat dan sumber makanan bagi hewan tersebut hilang. Tuh ya jawabannya. Lanjut, muatan IPS KD 3.1. Nomor 1, dataran rendah merupakan daerah dengan permukaan bumi yang tingginya adalah B 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya nomor 2, daerah yang berada di tepi laut dan berpasir dinamakan pantai. Jawabannya adalah C ya. Nomor 3, sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan pada gambar tersebut adalah, ini gambar apa? Ini adalah gambar pantai. Berarti yang dapat dimanfaatkan apa saja sumber daya alamnya? Yaitu air laut ya. Kemudian sinar matahari, pasir, hewan laut, tumbuhan laut, alga, dan tanaman kelapa. Ya. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4 ini sama seperti video-video sebelumnya, kita pernah membahas ayo berlatih. Ini kita diminta untuk mengisi kolom-kolom pada tabel di soal ini. Ciri-ciri dataran rendah apa saja ciri-cirinya? Ciri-cirinya dataran rendah yaitu dataran pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian sumber daya alam dataran rendah apa saja? Ada tanah, tanaman khas dataran rendah seperti jagung, padi, sayur, mayur, pisang, jeruk, dan mangga. Hewan ternak dataran rendah juga banyak ya. Kemudian ada bahan tambang, sinar matahari, dan air. Manfaatnya apa yang dapat diambil dari dataran rendah? Manfaatnya adalah sebagai peternakan, pertanian, tempat wisata, dan industri. Mata pencaharian di dataran rendah, peternak, pedagang, buruh pabrik, pemandu wisata, dan petani. Begitu juga dengan dataran tinggi. Dataran tinggi ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yaitu ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Bersuhu rendah, artinya suhunya sangat dingin. Kemudian sumber daya alamnya ada tanah, tanaman khas dataran tinggi seperti teh, stroberi, talas, kentang, dan ubi. Hewan ternak juga ada, bahan tambang, sinar matahari, dan juga air. Kemudian manfaatnya apa saja yang dapat diambil dari dataran tinggi?
yaitu peternakan, pertanian, perkebunan, tempat wisata, dan industri. Nah, selanjutnya mata pencarian di dataran tinggi. Ada peternak, pedagang, buruh pabrik, pekebun, pemandu wisata, dan petani. Oke, itu ya. Sekarang nomor 5. Mengapa tanaman padi banyak dibudidayakan di dataran rendah dan tempat terbuka? Karena tanaman padi sangat cocok tumbuh di daerah yang suhunya lebih hangat dari dataran tinggi. Selain itu, tanaman padi juga membutuhkan sinar matahari yang lebih banyak. Ya, itu jawabannya ya. Oke, selanjutnya muatan bahasa Indonesia nomor 1. Kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi tertentu disebut A. Wawancara. Selanjutnya nomor 2. Ini ada sebuah dialog antara pewawancara dan narasumber. Namun pewawancara kira-kira soal kalimat tanya yang tepat untuk jawaban di atas adalah, nah, pertanyaan yang tepat untuk jawaban narasumber ini adalah apa? Jawabannya adalah B ya. Di mana Bapak menemukan dompet tersebut? Nah, saya menemukan dompet terjatuh tersebut di Jalan Angsa nomor 5. Nah, cocok ya. Jawaban nomor 2 adalah B. Selanjutnya nomor 3. Kata tanya yang tepat untuk mengetahui waktu terjadinya suatu peristiwa. Waktu berarti kata tanya yang tepat adalah apa? Kapan ya. Jawabannya adalah kapan. Tulis ya. Nomor 4. Siapa narasumber yang harus diwawancarai untuk mengetahui informasi tentang tempat tersebut? Ini gambar apa ya? Ini adalah gambar sawah ya, sawah tingkat. Ini sawah tingkat yang biasa ini adanya di Bali. Jawabannya apa? Siapa narasumber yang harus diwawancari? Jawabannya adalah lingkungan sekitar. Jadi orang yang ada di lingkungan sekitar sawah. Itu apa? Siapa kira-kira? Adalah petani. Ya, yang cocok untuk diwawancarai adalah petani. Selanjutnya nomor 5. Buatlah kalimat tanya untuk narasumber berkaitan dengan gambar tersebut. Gambar ini ya. Kira-kira pertanyaan apa yang dapat kita sampaikan kepada petani? Ya. Bagaimana cara membuat lahan sawah seperti tangga-tangga tersebut? Nah, itu contoh satu pertanyaan yang dapat kita tulis ya. Kita sampaikan kepada petani. Selanjutnya muatan PPKN KD 3.2. Sebelum menuntut hak, kita harus melaksanakan kewajiban. Jawabannya adalah B. Nomor 2. Ini ada gambar untuk mengerjakan soal nomor 2 dan juga soal nomor 3. Nomor 2, tindakan yang dilakukan anak tersebut termasuk kira-kira apa? Jawabannya adalah A. Ya. Jawabannya adalah melaksanakan kewajiban. Nomor 3, tulislah hak yang dapat diperoleh anak tersebut setelah melakukan kegiatan pada gambar. Hak yang dapat diperoleh adalah menikmati lingkungan yang bersih dan nyaman. Ya. Kemudian manfaat atau hak yang dapat diperoleh adalah dapat menghindari banjir. Nah, ketika sampah-sampah dibuang pada tempatnya, maka dapat meminimalisir terjadinya banjir. Oke, selanjutnya nomor 4. Udin dan Ayah menanam tanaman di halaman rumah. Tindakan tersebut menunjukkan kepedulian mereka terhadap lingkungan sekitar. Ya. Nomor 5. Mengapa kita harus melaksanakan kewajiban sebelum menuntut hak? Ya, sudah sering kita pelajari.
Karena jika kita ingin menikmati sesuatu seperti lingkungan bersih dan nyaman, kita harus terlebih dahulu melaksanakan kewajiban dengan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan terawat. Antara kewajiban dan hak harus seimbang. Jangan sampai kita hanya selalu menuntut hak saja, tetapi kewajiban kita tinggalkan. Itu ya jawaban dari nomor 5. Oke, selanjutnya untuk nomor 1. Pembulatan bilangan desimal 3,76 ke satuan terdekat adalah jawabannya apa? Jawabannya adalah D. Ya, D adalah 4. Nomor 2, pembulatan bilangan pecahan 2/3/7 ke satuan terdekat adalah jawabannya adalah A, yaitu 2. Nomor 3, pembulatan bilangan persen 43%, 57%, dan 68% ke puluhan terdekat berturut-turut. Jadi ke puluhan terdekat ya, ingat ya. Berarti 43% menjadi 40%, 57% menjadi 60% ya. Sedangkan 68% menjadi 70%. Nomor 4, taksirlah hasil penjumlahan pecahan berikut. Nah, taksir ya. Yang A adalah 10, yang B 5, yang A adalah 10, yang B adalah 7 1/2, kemudian yang C 10 1/2, yang D adalah 13. Sekarang nomor 5, taksirlah hasil pengurangan pecahan berikut. Yang A adalah 5, yang B adalah 5, yang C adalah 2 1/2, yang D adalah 6. Anak-anak bisa mempelajari caranya di halaman-halaman sebelumnya. Ada materi tentang soal-soal matematika ini. Kemudian nomor 1, karya seni rupa 2 dimensi yang dibuat dengan cara menempel. Nah, cara menempel bahan pada permukaan gambar disebut apa? Disebut C, yaitu kolase. Kemudian nomor 2, bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat kolase adalah B, daun. Nah, sedangkan nomor 3, sebelum membuat kolase, kita terlebih dahulu perlu membuat sketsa, ya, sketsa atau ilustrasi sebagai dasar untuk kita menempel. Nomor 4, tulislah sebuah contoh mengapresiasi pada karya seni kolase di samping. Bagaimana cara mengapresiasi ini? Ya, contoh apresiasi ya. Menurut saya temanya adalah kapal ya. Ini kapal ya. Temanya adalah kapal. Kolase daun seperti pada soal indah dan rapi. Penataannya sudah sesuai dengan temanya. Jadi kalian mengapresiasi nomor 4 ini. Karya nomor 4 ini seperti apa? Kira-kira ini gambar apa? Kemudian bagaimana cara membuatnya? Kalian apresiasi ya. Oke, sekian video kali ini. Kita sudah menyelesaikan pembahasan halaman 166 sampai dengan 168. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.